hari ini kita sudah masuk tanggal kita melaksanakan tahapan kampanye. Di tahapan kampanye ini, Bapak sekalian, sebelum tahapan kampanye masuk, untuk tingkat pelanggaran laporan yang diproses oleh Bawaslu terkait dengan netralitas itu ada 100 di Sulsel. Kebetulan Tindra salah satu kabupaten yang tingkatnya memang agak tinggi dibanding dengan kabupaten lain untuk tingkat pelanggaran netralitas ASN. Memasuki masa kampanye itu juga trennya agak tinggi, semakin tinggi karena bentuk gesekannya juga sudah mulai jadi terasa. Calonnya sudah pasti, yang mau dipilih sudah pasti, siapa calon yang mati, sehingga tingkat intensitasnya juga semakin tinggi. Nah, di Sulsel sendiri kita sudah dapatkan menangani ada beberapa kasus, salah satunya kasus yang berkaitan dengan netralitas ASN. Tindakan yang dilakukan, tren yang banyak dilakukan berkaitan dengan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berkaitan dengan tindakan yang dianggap menguntungkan. Salah satu contoh Bapak sekalian, ketika ada seorang ASN, ini sekedar cerita, di 2018 di Kabupaten Goa, ada seorang ASN pegawai rumah sakit daerah. Setelah sholat maghrib, dia memposting di grup Facebooknya untuk memilih calon tertentu di grup Facebook. Tindakan yang dilakukan ini ada dua, pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan sekarang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Potensi melanggar pidana. Memposting itu, apa katanya? Saya kira Pak kalau sudah tidak pakai baju dinas sudah bisa. Ini menarik kemarin tadi pernyataan bahwa oke, ini suratnya yang diundang para kepala SKPD, PD, camat, lurah untuk bisa menyampaikan kejadian kita di tingkat paling bawah. Jangan sampai mereka menganggap ketika sudah tidak pakai dinas boleh melakukan tindakan yang tidak netral. Yang kedua, tindakannya ini karena dia mengkampanyekan, ada indikasi mengkampanyekan, ada delik pidana bahwa tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Pasal 71 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 itu adalah pidana dalam pasal 188. Akhirnya polis pasal bulan kasihan itu. Nah itu yang tapi ada hal menarik juga, ini analisis KASN. Bapak sekalian, hasil analisis KASN dari semua tingkat pelanggaran yang ada selama ini, ada 43,4% pelanggaran berkaitan netralitas diakibatkan oleh karena ingin mempertahankan jabatan atau ingin menduduki jabatan tertentu. Nah ini kemudian menjadi perhatian juga bahwa ini yang paling tinggi karena ingin menduduki jabatan atau ingin mempertahankan jabatan, sehingga jabatan yang dimiliki digunakan untuk memobilisasi pendukung calon tertentu. Mudah-mudahan tidak begini Pak. Kebetulan ada PJ. Mudah-mudahan Pak PJ ini tidak diangkat Pak PJ itu hanya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 atau 1 tahun. Yang nanti mempertahankan mereka ini ada 2 tahun. Mudah-mudahan tidak timbul semacam itu di bawah sehingga ada anggapan Pak PJ itu hanya 1 tahun, Pak PJ itu hanya 6 bulan. Karena yang paling penting adalah yang 5 tahun. Mudah-mudahan jangan itu terjadi di kita. Saya kira ini catatan saya. Ya, baik Pak Saiful. Ya, ini tadi kita masuk ke tentang sosial media. Ini boleh tahu semua punya Facebook, punya Instagram, TikTok, atau sudah dijual Facebooknya? Mahal itu kalau banyak followernya. Ya, ini yang mungkin tadi dari yang disampaikan oleh Pak Saiful menjadi sesuatu yang harus kita cermati dengan lebih baik. Bagaimana supaya kita nggak kena pelanggaran kode etik ya Pak Ketua ya, kalau di sosial media itu untuk like, share, posting atau ya seperti yang disampaikan tadi jangan sampai kena sanksi. Nah,
Pak Jojo? Boleh, ya. Pak Jojo ini langsung dari Jakarta dan beliau tentunya banyak hal yang bisa di-share bersama dengan kita. Beliau adalah Sekjen KIPP Indonesia, Komisi Independen Pemantau Pemilu. Ya, Bang Lebar Johannes. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Kita Bang jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu ASN yang hadir di ruangan kita kali ini, kecenderungan untuk Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, kita juga perlu melihat ke belakang sebentar untuk memahami soal historisitas. Mengapa kemudian setelah reformasi ASN mendapat satu perlakuan khusus, ada undang-undang regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana sikap dan perilaku ASN dalam konteks pemilu dan pilkada, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi setelah reformasi. Sebelum reformasi pada zaman Orde Baru, zaman Soeharto, tidak ada aturan yang berkenaan dengan netralitas ASN, ya. Jadi saya mengemukakan dalam konteks sejarah dulu, ya, supaya kita bisa memahami mengapa ASN itu harus netral. Dulu zaman Orde Baru, mengapa Orde Baru bisa berkuasa selama 30 tahun lebih? Jadi secara akademis, para akademisi sering menyebut dengan 3 pilar kekuatan Orde Baru, sering disingkat sebagai ABG. A pertama, ABRI, ya, TNI. Kemudian B, birokrasi. G, itu Golkar, bukan Golkar yang sekarang, ya, tapi Golkar yang dulu sebelum menjadi partai politik. Nah, kita punya pengalaman yang kurang baik berkenaan dengan keterlibatan tentara dan polisi di dalam politik praktis. Karena itu setelah era reformasi, maka tentara dan polisi kemudian juga harus merelakan hak konstitusinya untuk tidak dipakai, ya, tidak pilih, tidak nyoblos. Nah, demikian juga kemudian ada regulasi yang secara khusus mengatur soal netralitas ASN. Kenapa? Karena pada zaman Orde Baru, birokrasi itu bisa dipakai sebagai mesin pemenangan pemilu yang efektif. Kenapa bisa ada itu? Karena birokrasi itulah yang memegang sumber daya negara. Ya, jadi kalau dalam beberapa teori soal birokrasi, dari teorinya Max Weber, Woodrow Wilson, sampai kemudian Susan Stokes dari Princeton University, dia bilang begini, birokrasi atau ASN dia dalam posisi yang sangat strategis karena memegang sumber daya negara, dan sumber daya negara ini yang mengelola adalah birokrasi. Karena itu kemudian ASN menjadi aktor yang strategis apabila dia dimanipulasi sedemikian rupa sebagai mesin pemenangan pemilu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari ASN, sejak huruf ini ASN itu adalah huruf N-nya, ya, negara itu state. Mengapa kita menyebut sebagai aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah, bukan ASP, tetapi ASN. Negara itu state, pemerintah itu government. Jadi itu dua entitas yang berbeda, ya. Jadi yang paling penting dari ASN itu adalah huruf N-nya, negara. Mengapa? Karena negara itu permanen. Jadi loyalitas birokrasi, loyalitas Bapak Ibu sekalian sebagai ASN itu harus ditumpukan kepada negara, bukan kepada government, bukan kepada pemerintah.
pemerintah itu paling panjang umurnya 10 tahun, 2 periode. Ya, jadi pemerintah bisa berganti-ganti ya, secara periodik, tetapi negara yang permanen. Karena itu loyalitas kita harus kepada yang permanen.